Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada materi kita kali ini, yaitu Nursing Management Pasien with Hypertension atau manajemen perawatan pasien dengan hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab utama kematian prematur di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan saat ini prevalensi hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Dari sejumlah penderita tersebut, hanya kurang dari 1/5 yang berupaya pengendalian terhadap tekanan darah yang dimiliki. Kita lihat di sini, prevalensi hipertensi dunia, wilayah Afrika memiliki prevalensi hipertensi tertinggi sebesar 27%. Asia Tenggara berada di posisi ketiga tertinggi dengan prevalensi sebesar 25% terhadap total penduduk. WHO juga memperkirakan 1 di antara 5 orang perempuan di seluruh dunia memiliki hipertensi. Jumlah ini lebih besar di antara kelompok laki-laki, yaitu 1 di antara 4 penduduk dunia menderita hipertensi. Sementara prevalensi hipertensi di Indonesia bisa kita lihat di sini pada tahun 2013 dan 2018 terjadi peningkatan. Tahun 2013 berjumlah 25,8%. Pada tahun 2018 naik menjadi 34,11%. Berarti ada peningkatan ya, pertambahan jumlah penderita hipertensi di Indonesia. Penegakan diagnosa hipertensi. Hipertensi menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Karena potensinya yang mampu mengakibatkan kondisi komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan gagal ginjal. Hipertensi ditandai dengan hasil pengukuran tekanan darah yang menunjukkan tekanan sistolik sebesar lebih dari 140 mmHg atau tekanan diastolik sebesar lebih dari 90 mmHg. Pengukuran tekanan darah dilakukan sesuai dengan standar British Society of Hypertension menggunakan alat sphygmomanometer air raksa digital atau aneroid yang telah ditetapkan. Penyebab dari hipertensi. Berdasarkan penyebab hipertensi terbagi menjadi 2, yaitu hipertensi esensial atau primer yang tidak diketahui penyebabnya, dan hipertensi sekunder yang penyebabnya dapat ditentukan melalui tanda-tanda diantaranya kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid atau hipertiroid, dan penyakit kelenjar adrenal atau hiperaldosteronisme. Tidak semua penderita hipertensi itu menyadari penyakit yang dideritanya. Hal inilah yang membuat hipertensi kerap disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Tekanan darah pada hipertensi. Kisaran tekanan darah normal dan hipertensi menurut WHO. Jadi lebih atau sama dengan 120 untuk sistolik dan diastolik, kurang lebih 80 itu disebut normal. 120 sampai 139 atau diastoliknya 80 sampai 89 disebut prehipertensi. Kemudian 140 sampai 159 atau diastoliknya 90 sampai 99 disebut hipertensi tingkat 1. Lebih dari 160 atau diastoliknya lebih dari 100 disebut hipertensi tingkat 2. Lebih dari 140 dan diastolik kurang dari lebih kecil dan lebih besar dari
90 disebut hipertensi sistolik terisolasi. Kita lihat gejala hipertensi. Keluhan-keluhan pada penderita hipertensi antara lain merasa sakit kepala, kemudian merasa gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabut, rasa sakit di dada, mudah lelah. Dan gejala dari terjadinya komplikasi dari hipertensi adalah ketika kita sudah merasakan gangguan penglihatan, gangguan saraf. Gangguan saraf itu seperti kebas-kebas, tidak merasa sebelah, kemudian ada sarapan wajah kita yang asimetris, kemudian gangguan jantung itu ada infak, ada iskemik, gangguan ginjal bisa CKD ya, seperti itu. Jadi ketika kita sudah merasakan ada gejala-gejala seperti ini, segera periksakan ke dokter atau ke layanan kesehatan. Bagaimana upaya pengendalian hipertensi? Pengendalian hipertensi bertujuan untuk mencegah dan menurunkan probabilitas kesakitan, komplikasi, dan kematian. Langkah ini juga dapat dikelompokkan menjadi pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Pendekatan farmakologis merupakan upaya pengobatan untuk mengontrol tekanan darah. Penderita hipertensi yang dapat diawali dari pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik. Sementara terapi farmakologis dimulai dengan obat tunggal yang mempunyai masa kerja panjang sehingga dapat diberikan sekali sehari dan dosisnya dapat dititrasi. Obat berikutnya dapat ditambah selama beberapa bulan pertama selama terapi dilakukan. Masih dengan pengendalian hipertensi, pasien yang berhasil mengontrol tekanan darah, maka pemberian obat hipertensi di puskesmas diberikan pada saat kunjungan dengan catatan obat yang baru diberikan untuk pemakaian selama 30 hari bila tanpa keluhan baru. Penderita yang baru didiagnosis disarankan melakukan kontrol ulang 4 kali dalam sebulan atau seminggu sekali bila tekanan darah sistoliknya lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 100. Sebaiknya diberikan terapi kombinasi. Kasus hipertensi atau tekanan darah tidak dapat dikontrol setelah pemberian obat pertama, maka langsung diberikan terapi pengobatan kombinasi bila tidak dapat dirujuk ke pasienkes yang lebih tinggi. Komplikasi pada hipertensi yaitu bisa menyebabkan penyakit stroke, sindrom koroner akut, kemudian sindrom koroner akut, perubahan gambaran punduskopi atau perdarahan retina dan papil edem, terus mikroangiopati dan koagulasi intravaskuler, gagal jantung, gagal ginjal, diseksi aorta, dan preeklampsi pada ibu hamil. Pemeriksaan pada hipertensi bisa dilakukan dengan pengukuran tekanan darah rutin, laboratorium rutin, EKG rutin, albumin urin, ehokardiografi, Doppler atau ABI, kemudian uji fungsi kognitif dan MSCT. Jika kita sudah melihat ilmu yang mempelajari tentang hipertensi tersebut, kita sebagai seorang perawat, apa yang kita lakukan untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi. Masalah yang mungkin muncul pada pasien dengan hipertensi, tidak memahami kondisi yang dialaminya, dan komplikasi yang mungkin muncul akibat kondisinya. Tidak ada keluhan sehingga menganggap tidak ada masalah. Kepatuhan minum obat misalnya polifarmasi, keluhan setelah
minum obat merasa sehat saja, tidak rutin ke pasienkes, minum obat tradisional, sering lupa minum obat, atau tidak mampu minum obat, efek samping obat, kemudian obat itu tidak ada di pasienkes. Kemudian dukungan keluarga yang kurang, misalnya pasiennya tua, hidupnya sendiri di panti sosial. Dan perawatnya memberi asuhan keperawatan sebagai advokat, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, dan pembaharu. Di sini peran perawat yang pertama sebagai edukasi, memberikan edukasi adekuat pada pasien dan keluarga tentang tata laksana perilaku hidup sehatnya, berat badannya, kebiasaan konsumsi alkohol, diet, dan manajemen stres. Kemudian kita mengedukasi tentang hipertensi, misalnya hipertensi dan komplikasinya, tata laksana terapinya seperti apa, kepatuhan terapi dan pengelolaan pengobatannya gimana, penggunaan alat pengukur tekanan darah, dan target terapi. Kemudian monitoring selama pengobatan seperti pemantauan efektivitas pengobatan, kepatuhan dalam berobat, deteksi dini HMOD, monitoring efektivitas pengobatan dan terapi, monitoring progresivitas HMOD, evaluasi efektivitas edukasi terhadap perilaku dan gaya hidup pasien. Kemudian ada hipertensi klub, diskusi dan sharing antara pasien lama dan pasien baru hipertensi bersama perawat. Jadi kesimpulannya, biasanya pasien-pasien hipertensi itu masih disertai dengan kesadaran yang bagus, aktivitas yang masih baik. Cuma pasien-pasien dengan hipertensi memerlukan edukasi-edukasi yang harus mereka dapatkan agar menjaga kepatuhan-kepatuhan terhadap pengobatan hipertensi, agar tidak jatuh pada suatu keadaan di mana hipertensi itu sudah membahayakan organ-organ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.